Jadi untuk materi hari ini kemarin kan udah ditentukan tuh di grup, ada beberapa poin. Jadi ada landscape, ada F&B, dan juga ada jurnalistik ya. Itu nanti akan kalian kerjakan selama 1 semester. Jadi nanti ada yang materi, lalu ada yang praktek di kampus ya. Terutama tentu yang F&B. Jadi teman-teman akan bawa bahan makanan sendiri. Nanti kalian foto di sini. Bagi teman-teman yang online ya berarti motret di rumah masing-masing. Gitu ya. Lalu untuk jurnalistik dan landscape silakan dikerjakan di luar kampus. Ya, semoga tidak cuacanya tidak jahat cuacanya. Ya, semoga cuacanya bersahabat supaya nanti teman-teman bisa hunting landscape, terutama untuk landscape. Karena teman-teman harus ngejar matahari terbenam dan matahari terbit ya. Jadi untuk sebentar. Ya, materi hari ini kita akan ngomongin yang namanya cahaya. Oke. Jadi kalau secara harfiah kita ngomongin fotografi, kita ngomongin cahaya. Ya. Foto, potos dan grafos kalau terjemahannya. Kalau potos itu adalah cahaya, grafos itu melukis atau menggambar. Sehingga kalau kita ngomongin fotografi berarti melukis dengan cahaya. Apapun kondisinya kita harus memiliki yang namanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya berarti nggak bisa motret. Kasarnya kayak gitu ya. Sekecil apapun cahayanya, selama dia ada cahaya berarti kita bisa memotret atau menghasilkan gambar. Karena kalau dengan mata kuliah dulu tipografi, bahan bakarnya ya pensil kalian, cat kalian dan sebagainya. Lalu kalau melukis ya cat air dan sebagainya. Tapi kalau fotografi bahannya adalah cahaya. Jadi pengganti dari cat adalah cahaya. Oke. Jadi fotografi secara harfiah bisa diartikan sebagai melukis dengan cahaya. Karena dari itu ya, tanpa ada cahaya kita tidak dapat menghasilkan sebuah foto, dan tanpa cahaya yang baik juga kita tidak bisa menghasilkan foto yang baik juga. Berarti di sini ada 2 premis. Premis pertama adalah tanpa cahaya kita tidak dapat menghasilkan foto. Itu premis pertama ya. Premis kedua adalah tanpa cahaya yang baik kita juga nggak bisa menghasilkan foto yang baik pula. Sehingga syarat utama selain ada cahaya juga harus baik. Karena kalau cahaya nggak baik, fotonya juga nggak baik. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Lalu sifat cahaya itu ada 4. Bagi teman-teman yang IPA dulu SMA-nya mesti bisa apal ya, tapi yang IPS nggak ngerti. Jadi cahaya itu ada 4. Cahaya bisa bergerak pada garis lurus, cahaya bisa memantul, cahaya bisa menembus, cahaya bisa mengumpul dan menyebar. Ya, cahaya bergerak pada garis lurus. Nggak mungkin cahaya itu zigzag. Nggak ada cahaya zigzag. Cahaya bisa memantul, karena kalau tidak memantul kita tidak bisa melihat wajah teman kalian. Kita tidak bisa melihat ini warnanya adalah hijau. Kita tidak bisa melihat bahwa meja ini warnanya coklat, memiliki tekstur semu dan sebagainya. Ini adalah pantulan dari cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Buktinya apa? Buktinya kalau kalian mau menjamkan mata. Nah, iso ndelok apa? Kayak iso ndelok apa-apa. Ya, itu adalah bukti cahaya bisa memantul. Cahaya bisa menembus, udah nggak perlu dibuktikan. Tuh, kalau kalian lihat botol Tupperware ini, ya kan bisa tembus tuh, karena ada cahaya yang menembus. Cahaya bisa mengumpul, cahaya bisa menyebar. Lampu, ini ada cahaya menyebar. Ini menyebar nih, sehingga banyak yang kelihatan. Kalau mengumpul seperti apa? Ini mengumpul nih, titik dari pointer. Nah, ini mengumpul. Ya, cahaya itu bisa menyebar, cahaya juga bisa mengumpul. Nah, hukum cahaya, semakin dekat sumber cahaya ke objek, semakin terang cahayanya. Semakin dekat, semakin terang cahayanya. Ya, semakin jauh, semakin gelap. Jauh, gelap. Lalu yang selanjutnya, semakin dekat sumber cahaya ke objek, semakin halus cahayanya. Semakin cahaya ke objek, sumber cahaya ke objek semakin keras, maka yang dihasilkan juga semakin keras kalau jauh. Nah, ini semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arah cahaya. 7 datang arah cahaya. Ada rim, back, set, front, three quarter, base dan juga top. Ya. Ini nanti kalian kerjakan di rumah. Ya. Kerjakan di rumah, boleh pakai senter biasa, boleh pakai lilin, boleh pakai lampu belajar dan sebagainya. Jadi kalian akan selfie, self portrait ya. Entah itu selfie sendiri atau difotokan sama temannya, termasuk juga teman-teman yang online. Silakan selfie dengan 7 arah datang cahaya. Ya. Disimpan nanti ya, tugasnya disimpan, jangan dikumpulkan dulu. Tugasnya disimpan dalam satu file. Jadi tugas 1 adalah 7 arah datang cahaya. Termasuk juga teman-teman yang online.
Karena nanti pengumpulannya sama seperti tipografi, pengumpulannya akan dimasukkan ke dalam drive. Karena kalau dicetak ya lumayan ya, lumayan. Jadi nanti silakan tugasnya disimpan di dalam drive. Boleh kalian foto sendiri selfie atau boleh difotokan oleh terserah siapapun itu. Ya, 7 arah datang cahaya. Jadi ada rim, ada back, ada side, ada front, ada 3 quarter, ada base, ada top. 7-7-nya harus dilakukan. Kita ngomongin yang pertama. Ada rim light. Rim light adalah cahaya dari belakang model, tetapi arahnya agak menyimpang sekitar 45 derajat di belakang model untuk memisahkan model dengan background. Jadi kalau misalnya ada cahaya, ini cahaya ya. Kalau rim, dia miring 45 derajat. Jadi saya di samping. Entah itu di kiri, entah itu di kanan. Yang penting dia harus miring menyamping. Gimana hasilnya? Hasilnya kan ada shadow di belakang model. Ya, ada shade, ada bayangan gelap, ada dark side ya, ada bagian gelap dari model untuk memisahkan model dengan background. Udah pasti akan seperti itu. Ini kalau rim light dari samping, entah dari kiri, entah dari kanan. Yang penting dia harus miring 45 derajat. Itu adalah cahaya yang pertama. Lalu cahaya yang kedua ada backlight. Backlight persis di belakang model. Persis. Ini backlight nih, persis. Dia menghasilkan foto siluet. Kalau kalian di rumah motret untuk tugas ini, fotonya tidak siluet dari backlight berarti salah. Ya, gampangnya seperti itu. Dan kalau motret wajahnya jangan di depan, tapi wajahnya di samping. Kenapa? Supaya tekstur siluetnya terlihat. Ya, teman-teman yang online juga gitu. Kalau sudah ada cahayanya dari samping, dari belakang ya, backlight, motretnya gini, modelnya harus seron atau miring supaya kelihatan nih, relief wajahnya kelihatan. Kalau gini, wah nggak bisa nih, gelap nih muka nih. Ya, itu yang cahaya kedua atau backlight. Lalu cahaya ketiga ada yang namanya set light. Ini tepat di samping model 90 derajat. Nih, tepat di samping. Ciri foto ini berhasil adalah yang sini terang, yang sini gelap. Harus seperti itu. Kalau nanti kalian mengumpulkan tugas kalian, cahaya set LED, lalu separuhnya nggak terang, separuhnya nggak gelap, berarti salah. Jadi harus di samping persis. Di samping persis. Nggak harus pakai lampu seperti ini ya, lampu belajar pun nggak apa-apa. Ya, lampu belajar. Jangan lampu sepeda motor ya. Apalagi lampu mobil, didim itu silau di mata ya. Lampu belajar biasa itu. Kalau aku pengen tunjukkan efek dramatis, pakai lilin. Nah, itu bagus. Agak dekat ya. Karena kalau jauh, hukum cahaya tadi, kalau semakin jauh cahayanya semakin redup. Semakin dekat dia semakin terang. Pakai lilin itu kelihatan dramatis. Selanjutnya ada front light. Ini persis dari depan. Persis dari depan. Disenterin dari depan. Kunci foto ini berhasil adalah tidak ada bayangan. Jadi nanti kalau kalian ngumpulin foto dengan cahaya front light lalu ada bayangan, salah. Jadi persis harus dari depan. Boleh agak naik sedikit, boleh agak turun sedikit. Yang penting dia dari depan. Tapi kalau depan persis gini motretnya gimana kan susah ya. Jadi harus naik sedikit atau turun sedikit. Naik sedikit biasanya. Supaya ada jarak untuk fotografer motret. Cirinya seperti itu. Dia nyaris tanpa bayangan. Jadi bersih. Nggak ada shadow dari hidung, nggak ada shadow dari kelopak mata, nggak ada, semuanya bersih, flawless. Lalu yang selanjutnya selain front light ada 3 quarter light. Ini kebalikan dari ring. Ya, 45 derajat menyimpang tapi arahnya ke depan. Biasanya miring seperti ini dikit, kayak foto KTP, senyum, gitu ya. Itu pakai 3 quarter light. Jadi kelihatan tuh. Biasanya kalau 3 quarter light itu biasanya dari apa? Dari perut ke atas. Kalau set light tadi biasanya cuma segini, lihat angle-nya. Jadi perut ke atas. Memperkuat karakter model. Akhirnya kalau kalian motret pakai 3 quarter light ya, di bagian hidung sini itu ada bayangannya sedikit. Karena kalau kayak gini miring gini kan kecahayaan sini ya.
Jadi jatuh shadow-nya itu kan di sini. Jadi di hidung ini menyimbolkan, kalau yang mancung ketok ya, tapi pesek itu angel. Yang pesek itu agak susah, tapi kalau yang mancung biasanya kelihatan di sini. Namanya butterfly effect. Karena hidung kita nanti akan menimbulkan kayak sayap kupu-kupu gitu. Butterfly effect. Nah, kalau saya lihat karya kalian tidak ada butterfly effect-nya, salah. Oh berarti pesek ya? Berarti pesek gak mancung. Wah, sing pesek-pesek ini sana gitu. Termasuk saya ini susah nih. Lalu yang selanjutnya ada baseline. Ini paling gampang nih. Dari bawah. Dari bawah ya. Ya tidak harus bawah banget ya. Yang penting dia dari bawah. Dia menunjukkan efek dramatisir dan efek seram. Kuat. Jadi sininya pasti akan terang, sininya pasti akan gelap. Jadi kayak sunset ya, sininya ke bawahnya terang, ke atasnya gelap. Sunset kan gitu ya. Lalu yang terakhir ada top light. Di atas. Jadi sininya terang, sininya gelap. Tinggal gitu aja nilai tugasnya nanti. Oh salah. Pak salah naruh foto di folder ya. Bodoh amat, salah pokoknya ya. Jadi gitu. Penandanya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan motret top light tapi yang terang itu bagian bawahnya berarti baseline. Kalau top light kan atas ke bawah. Jadi atasnya terang, bawahnya gelap. Kalau top light. Kalau baseline berarti bawahnya terang, atasnya gelap. Kalau set light berarti separuh terang, separuh gelap. Kalau misalnya kamu set light dari arah kanan ya, kanan sini ya, otomatis sebelah kanan terang, sebelah kiri gelap. Kalau separuh gitu ya, berarti salah, nggak 90 derajat. Kalau 3/4, kalau cahaya dari kanan, otomatis yang kiri gelap. Cahaya dari kiri, otomatis yang kanan gelap. Kalau rim ya jelas ada pemisahan antara background dengan modelnya. Segitu aja cara ngeceknya. Kalau ternyata fotonya nggak sesuai, tinggal dikurangi lagi. Gitu. Kalau top light gimana Pak fotonya? Maksudnya lampunya? Ya lampunya kan diangkat dari atas mas. Kan ini kalau kalian motret, kita nggak punya ring sling right gitu ya, kita nggak punya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kelas reguler mau motret mau motret 7 arah dalam cahaya ya ini dilepas. Jadi ada yang megangin atas ini. Karena kan prakteknya di kampus ya. Kalau teman-temannya kelas reguler, ini dari pagi perkuliahan sampai menjelang maghrib. Ya kalau kelasnya kosong nggak apa-apa. Kita tergantung dari ruangannya, ketersediaan ruangan. Ini nanti akan saya kirim ke grup ya dalam bentuk PDF. Nanti bisa kalian baca-baca, lalu kalian kerjakan di rumah, kalian praktek, kalian simpan dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya, kalau sudah selesai sama tugas landscape akan kita presentasikan. Saya mau motret. Iya dong. Nggak boleh. Harus diri sendiri. Nggak boleh orang lain, diri sendiri. Nah teman-teman kelas reguler tuh ke kampus tuh pakai celana pendek, pakai baju futsal, itu bergaya gitu. Yang penting itu. Dia motret. Kenapa? Weekday iya, kalau weekend minggu tutup. Oh gitu. Mau motret di hari Minggu? Ada yang mau motret hari Minggu? Apa sih? Kayaknya enggak. Iya apa enggak? Kalau malam dipakai kelas sampai jam 9 habis itu kan selesai. Karena nggak boleh ada aktivitas di atas jam 10 kayaknya. Masa mau motret 1 jam? Pasti kan harus bergaya dulu, harus macam-macam dan sebagainya. Semoga wes opo. Gak apa-apa. Yang penting 7 datang arah cahaya. Dan cahayanya cuma 1 ya, nggak boleh 2 ya. Hanya 1 arah cahaya saja. Karena kalau 2 3/4 dan 1/4 jadinya front. Karena kan tidak menghasilkan bayangan. Sebelah sini dihajar cahaya, sini sebelah hajar cahaya, jadinya front.
Tapi harus pakai satu cahaya aja supaya kalian tahu tuh membedakannya seperti apa. Karena nanti akan penting banget kalau sudah masuk ke foto still life, foto FNB dan sebagainya, itu penting banget. Yang basic karena melukis dengan cahaya. Ya sama kayak kalian mencampur warna tuh. Nggak punya warna hijau berarti warna apa dicampur apaan. Ini sebenarnya seperti itu. Kita ngatur cahaya. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman yang online ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Nanti ruangan sekitarnya harus gelap semua gitu Pak. Iya dong. Sampai yang kelihatan siluet, benar-benar siluet di luar. Nah kalau kamu motret siluet ada cahaya kan nggak jadi siluet, Mbak? Iya sih, benar sih Pak. Jadi sulit jadi. Jadi sulit. Kalau gelap ya harus gelap. Kalau kamu motret, ya makanya motret paling enak motret di kamar sendiri, guys. Pakai lampu belajar atau apa. Bebas. Bebas. Yang penting harus pakai baju ya. Kalau kamu pakai baju, iya ngapain? Tapi boleh cosplay, boleh apapun terserah. Karena yang saya nilai adalah arah datang cahayanya, benar atau tidaknya, ya. Mau cosplay, mau jadi siapapun, whatever, I don't care. Yang penting arah datang cahayanya benar. Silakan, ada yang tanyakan teman-teman? Oh ada yang di chat. Selamat malam Pak Andri, saya Supriyono, mau izin off cam tidak di. Oh oke. Pak, izin tanya. Iya silakan Mas. Fotonya setengah badan atau full? Atau wajahnya saja? Jangan full ya. Jangan full. Minimal setengah badan atau close up sekalian. Ya, batasnya itu perut ke atas atau pundak ke atas. Jangan full badan sampai kaki-kaki, jangan. Terlalu jauh. Karena kamu mungkin motretnya tidak menggunakan lampu studio, tidak menggunakan lensa yang tele, mau pakai lensa kamera mungkin ya. Kalau kamu motret full badan, cahayanya pasti akan menjauh dari kalian karena butuh space. Jauh. Karena kalian selfie ya. Jadi kalau misalnya itu ya cahayanya jangan terlalu ukuran gambarnya jangan terlalu jauh. Gitu Mas ya. Siapa? Terima kasih Pak. Sama. Silakan. Ada yang lain? Saya stop share screen. Monggo yang lainnya. Saya nyoba mainan baru tadi sama Mas Hendy ya. Nyoba live motret. Karena ketika materi FNB saya kan harus praktek nih di depan kalian ya. Saya motret kalau nggak bisa langsung view ke teman-teman, saya bingung nih nanti. Saya nggak bisa nih kameranya. Ini saya akan nyoba motret ya teman-teman ya. Coba motret. Semoga langsung keluar hasilnya di layar situ ya. Jadi ini ada cahaya lampu studio. Saya pakai trigger dan DSLR. Nyoba beberapa arah datang cahaya. Yang paling gampang dan paling bagus adalah cahaya dari samping. Satellite itu paling bagus menurut saya karena untuk menunjukkan karakter dari orang itu cukup bagus. Ada yang mau coba saya foto? Boleh, silakan. Live ini dari Triadi kalah ini. Ini satellite ya. Foto rambut ya Pak. Agak dekat dikit. Iya. Jadi ada live view-nya enggak ini? Ada live view-nya enggak? Sebentar, sorry. Ini live view nih. Karena ini live view. Ini cahaya dari samping ya. Jadi kalau teman-teman nggak usah ketawa yang di online tuh. Gini, nggak usah gini aja. Jadi kalau kalian lihat ini kan cahaya satellite ya, otomatis dari kanan dan kirinya ada shadow-nya. Enak gini deh. Gak apa-apa ya, kalian sambil miring ya. Kelihatan tuh bagian sebelah kanan dia akan gelap, bagian sebelah kiri dia akan terang. Mas, saya izin saya foto ya. Sebentar. Nah, itu kan kelihatan tuh. Ini karena dari kamera ya. Jadi dia distorsi karena zoom. Jadi sebelah kanan itu dia akan gelap, sebelah kiri dia akan terang. Itu adalah satellite.
Tuh, itu kalau satellite. Kalau kurung Mas, santai. Karena kalau rim dia 45 derajat. 45 derajat. Ini nggak terlalu gelap karena lampu belakang nyala. Kalau lampu belakang dimatikan nggak ketok di layar. Jadi harus nyala, ya. Karena ini kan ada kamera di sini. Kalau saya matikan, zoomnya nggak ketok. Ya. Asik, mainan baru. Nah ini kalau kalian lihat nih, kan beda dengan tadi ya. Yang terkena cahaya nggak terlalu banyak dia. Walah. Sorry. Sik. Sabar. Nah, ini. Loh. Iya toh, tiwas lah aku. Nah, kelihatan ya? Ada pemisahan backgroundnya ya. Jadi itu perbedaan antara pegampangannya seperti itu. Ini yang rim, jadi ada pemisahan background. Ini yang side. Jadi nanti teman-teman silakan bermain-main dengan itu. Mas, thank you ya. Teman-teman nanti silakan bermain dengan itu, ya. Guys, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Nanti silakan berpose ya, silakan berpose sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gak usah malu-malu, jadi silakan. Boleh, silakan mau pose kayak gimana pun boleh, mau pose marah juga boleh. Apalagi kalau dari bawah pakai backlight, karena nggak mungkin kalian ketawa ya, kalian nggak akan menunjukkan kesan seremnya. Jadi harus ya sesuai dengan cahayanya. Gitu. Silakan, ada pertanyaan? Teman-teman yang online? Ayo, monggo kalau ada yang mau ditanyain. Sekali lagi nanti materinya akan coba saya share ke grup ya, supaya teman-teman bisa ngikutin. Permisi Pak, ini pengumpulannya kapan Pak? Pengumpulannya bisa jadi pertemuan ketiga minggu depan atau bisa jadi pertemuan keempat. Yang penting dikerjakan dulu aja. Karena saya masih ada satu materi lagi, landscape yang harus juga kalian kerjakan. Ya, nanti tergantung landscape-nya seperti apa. Kalau landscape-nya bisa dikerjakan seminggu, berarti foto arah datang cahayanya juga seminggu juga. Tapi kalau landscape-nya ternyata nggak bisa seminggu karena yang tugas yang di grup yang untuk pemilihan itu gimana? Ya, yang tugas di grup yang pemilihan masing-masing dua itu? Ya, itu kan sudah terpilih ya. Sudah terpilih kan, ada landscape, ada F&B, ada jurnalistik. Iya Pak. Terus yang jadi pertanyaan Mbak Yolanda, tugas ini tadi? Oh, berarti yang dikerjakan cuma tugas yang ini ya Pak? Atau sekalian tugas yang... Oh enggak, tugas yang kemarin dipilih itu akan saya berikan bertahap sampai nanti pertemuan terakhir. Jadi nggak langsung dikerjakan. Jadi akan saya kasih materinya, lalu ada tugas, saya kasih materinya, ada tugas. Jadi nggak langsung dikerjakan 1 minggu Mbak. Oh iya, oke. Karena kalau dikerjakan 1 minggu habis materi saya. Saya minggu depan ngajar apa? Saya kan nggak jadi ngajar, akhirnya habis. Minggu depan kita ngapain? Mau main catur kan nggak ya? Jadi satu persatu. Jadi itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke. Oh ya, silakan Mbak, silakan pakai mic. Lebih ke sih Pak, kan hari Rabu kan kita gak ada kelas ya Pak. Kalau mau pinjem yang di sebelah boleh Pak. Mau pakai yang di sebelah. Di sebelah mana? Buat studionya, buat fotonya. Rabu kapan? Minggu depan? Iya. Saya tanyakan dulu ke Mas Hendy ya. Oh, iya. Kira-kira bisa dipakai. Maksudnya kalau lampu studionya kan punyanya Prodi di Cafe, boleh dipakai. Saya akan carikan kelasnya dulu. Ada nggak ruangan kosong? Kalau sebelah ini studio online, nggak bisa dipakai. Oh gitu. Ya, jadi saya carikan ruangan kosong, nggak tahu di lantai 4 atau di lantai 3 ini. Awalnya kita di lantai 4 Mas, tapi turun ke sini. Awalnya kita di Afat nih, kita turun ke sini. Kalau teman-teman hari Rebo kosong dan mau hunting bareng, nggak apa-apa. Teman-teman yang online pun juga mau datang ke Malang untuk hunting bareng, silakan ya. Nanti silakan bisa motel bareng. Nanti akan saya pinjemin lampu studio. Kalau misalnya butuh DSLR, saya pinjemin DSLR ya. Kalau misalnya ada DSLR mau dibawa juga nggak apa-apa juga. Masuk akal. Nyatu mirror. Betul. Itu masuk
Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau cerita tentang landscape fotografi. Landscape fotografi ini sebenarnya fotografi yang cukup gampang ya. Dia menjadi sulit karena sekarang musimnya musim hujan. Dia menjadi sulit karena sekarang musimnya musim hujan. Jadi cuacanya nggak menentu sehingga foto landscape teknologi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya agak gaptek. Jadi kita akan ngomongin fotografi landscape. Ini juga akan kalian kerjakan. Kalau misalnya dalam waktu 1 minggu ini ternyata mataharinya bagus, baik sunrise maupun sunsetnya, ya 1 minggu selesai. Tapi kalau misalnya tidak selesai ya akan ditambah 1 minggu lagi. Tapi nanti tetap akan saya kasih materi gitu. Dan juga nanti akan ada praktek di kampus untuk fotografi F&B, food and beverage. Kita mulai yang pertama dulu. Ini sesuai dengan apa yang kalian pilih kemarin ya. Jadi kalau didefinisikan, fotografi landscape itu adalah jenis fotografi pemandangan alam atau dalam pengertian lain adalah jenis fotografi yang merekam keindahan alam. Dapat juga dikombinasikan dengan yang lain seperti manusia, hewan, dan juga lainnya. Namun yang menjadi fokus utama atau menjadi empasisnya adalah alam. Jadi nggak boleh empasisnya tuh di luar alam. Misalnya kalian mau hunting landscape atau hunting sunrise di daerah Cangar ya. Cangar itu daerah Batu agak naik sedikit ya, di pemandian air panas itu. Berangkat dari alun-alun Batu jam 4, cuacanya cerah nih. Bagus cuacanya. Naik ke atas ke Cangar, pas mau motret tiba-tiba berkabut. Kabutnya turun. Nah kan mau balik kan eman ya. Aduh sayang banget nih udah sampai Cangar jauh-jauh, masa mau pulang. Udah kalian turun, nah di perjalanan kalian melihat terasiring. Tahu terasiring ya? Tahu. Sengkedan gitu ya, yang banyak petani menanam sayur dan sebagainya. Lalu ada proses panen di situ. Nah, itu difoto bagus banget itu. Tapi pertanyaan di situ ada Pak Tani yang sedang panen. Kira-kira Pak Taninya dibiarin atau diusir? Biarin lah, nggak mungkin diusir ya. Pak permisi saya mau motor, Bapak pergi dulu ya, nggak kayak itu. Lah ini kan lahan-lahan saya, ngapain kamu usir? Ya yang enggak kalian yang akan diusir. Jadi tetap kalian akan memotret sawah tersebut dengan adanya Pak Tani. Pak Tani menjadi bagian kecil dari alam tersebut. Bisa kalian foto dari jarak jauh supaya kalian bisa melihat, oh segede ini toh terasiringnya. Oh sawahnya segede ini toh. Oh kebunnya sepanjang ini toh dibandingkan dengan Pak Tani yang hanya satu. Itu adalah landscape. Ya, kekuatan utama landscape adalah ketika kita bisa sensitif menandai arah dan cahaya dan juga sinar matahari. Kalau sinar matahari jelek, nggak usah nekat berangkat. Kalian lihat mendung, nggak ada sinar matahari, saya yakin nanti matahari akan keluar, nggak mungkin. Kalau mataharinya jelek, kalau malam kalian mau motret sunrise, tandanya adalah malam itu langitnya cerah tidak ada awan. Pasti paginya kan ada sunrise. Tapi juga 90% ya. Karena 10% yang namanya juga alam kita nggak tahu. Kalau sore itu cerah banget panas ya, malamnya mesti akan ada sunset. Itu cara menandai gampangnya seperti itu. Tapi juga kadang-kadang ketika sudah dilihat, cahaya mataharinya bagus banget ini, pasti ada sunset. Terus tiba-tiba hujan juga bisa. Kayak beberapa hari ini siang panas ya, duhur, tiba-tiba menjelang asar hujan deres. Kita nggak bisa tahu. Nanti setelah hujan deras tiba-tiba panas lagi juga bisa. Yang penting kalian bisa menandai sifat dan arah datangnya sinar matahari. Dia misalnya sore berapa jam lebar, lalu kalau sekarang ini agak aneh nih ya. Biasanya ketika bunga tabebuya muncul di daerah Sengkaling itu kan ada tabebuya ya, yang warnanya kuning, warnanya putih dan sebagainya. Itu adalah musim kemarau. Tetapi ini lucu, tabebuya mekar, cuman dia hujan. Nah ini aneh nih. Biasanya kalau tabebuya mekar itu mesti musim kemarau. Batu itu panas-panasnya dan bagus-bagusnya kalau difoto sunset. Tapi ini berbeda. Nah, kalian harus bisa menandai seperti itu. Ya, sore hari maupun pagi hari ketika sinar matahari bersifat kekuning-kuningan dan arah jatuhnya membentuk bayangan objek yang sangat panjang. Selain itu,
saat pergantian musim seperti sekarang pancaroba, pada saat beberapa tumbuhan sedang mengalami pergantian daun, atau pada saat bunga tabebuya bermekaran. Ini asik sekali. Rule-nya fotografer landscape adalah pakai golden hour. Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi, jam 3 sore sampai jam setengah 7 malam. Selain itu, gak usah motret. Mau motret apa Kak? Tidur di rumah ya, biar bisa kuat bergadang untuk motret pagi hari. Jadi ada golden hour-nya seperti itu. Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi, di mana matahari terbit. Matahari terbit itu jangan langsung ditinggal pergi, karena ada bias-bias warna kuning dari matahari itu juga bagus. Lalu kalau sore jam 3 sampai setengah 7, biasanya matahari terbenam itu jam 5.45, itu jangan langsung ditinggal. Kadang masih ada lembayung senjanya, semburat warna ungu atau warna pink. Oh jadi tinggal pulang, ditunggu aja sampai benar-benar gelap. Itu adalah golden hour dari fotografer landscape. Ya, diingat-ingat. Selain itu, misalnya Zulkifli ngejak, ayo hunting landscape, didelok jam 12, wah bocok ini sih. Ini ngejak ngopi ini sih. Karena patokannya adalah seperti itu. Di luar itu, fotografer landscape nggak pernah motret. Nah, ini adalah salah satu fotografer landscape yang cukup terkenal, namanya adalah Ansel Adams. Dia Valentino Rossi-nya fotografer landscape. Dia Pablo Picasso-nya lukisan. Namanya adalah Ansel Adams. Dia punya quotes yang cukup baik, yang cukup keren. Landscape photography is the supreme test of the photographer and often the supreme disappointed. Jadi fotografer landscape itu bisa menjadi ujian yang cukup baik bagi fotografer kalau hasilnya bagus, dan juga bisa sangat-sangat mengecewakan kalau momennya tidak tepat. Contoh, satu kelas janjian. Kita motret sunrise di Bromo. Asik kan? Masuk kan? Masuk. Sunrise ke Bromo, satu jeep isi 7 orang. Ya, ada yang 8. Pas kan? Udah Bromo. Janjian jam 2 isuk ketemu di alun-alun Malang. Berangkat, udah sampai sana seneng-seneng, mataharinya ada dulu, gak nggawa memori. Ada lapor. Memori nggawa gak baterai entek. Ada lapor tadi. Sing luwih parah kanggo kamera. Jadi kono nggawa watok, seneng-seneng hura-hura. Pas mataharinya bagus. Bahkan saya pernah hunting ke Bromo, lengkap nih, sudah bawa kamera, sudah bawa lensa, bawa tripod, terus lengkap kabeh. Semuanya lengkap. Begitu naik ke atas, mau motret kabut. Begitu matahari terbit kabut, kita ringkes-ringkes, peralatan dimasukkan, kabutnya hilang. Dan kita nggak bisa marah. Mau marah kayak gimana? Mau marah sama siapa? Sama Tuhan. Mau dicabut nyawamu nih? Gue nggak mau cabut ini sih. Kasih tau motret malah tahlilan ya. Nah itu adalah quotes dari Ansel Adams. Supreme test of the photographer and often the supreme disappointed. Jadi kekecewaan yang sangat, ya supreme itu sangat, disappointed adalah kekecewaan. Jadi kalau berhasil fotonya bisa apa ya? Bisa menjadi sebuah maestro, karena nggak bisa diulang lagi tuh. Dan landscape nggak bisa diulang mana? Ya apa cara yang ulang? Kalian datang ke hari yang datang di tempat yang sama, di jam yang sama, hari berbeda, hasilnya berbeda. Bahkan kalian hunting di tempat yang sama, jam yang sama, waktu yang sama, angle-nya berbeda, hasilnya berbeda. Angle-nya sama, alatnya beda juga beda. Angle-nya podo, alatnya podo, saya motret beda, hasilnya beda. Makanya kalau sekali berhasil foto landscape itu bisa luar biasa. Ini quotes dari Ansel Adams. Nah, jenis fotografi ini sebetulnya 90% cuma butuh berada di tempat dan waktu yang tepat. Yes. Itu kuncinya. 10%-nya apa? Ya, human error, ya, cuaca dan sebagainya yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi 90% berada di tempat yang tepat. Hunting di tempat yang sama, saya di sini, Zulkifli di sini, angle-nya berbeda, hasilnya juga berbeda. Padahal nggone podo. Saya di sini motret, Zulkifli di sini motret. Ada beda angle aja. Yang satunya lebih ke 90 derajat, yang satunya lebih ke 45 derajat. Hasilnya sok beda. Padahal podo-podo ndek Bromo. Itu adalah fotografi
landscape, dan nggak boleh iri. Wah, Zulkifli itu apik dijungkrakno. Nggak boleh. Jangan. Ya sudah, itu udah menjadi keberhasilan dari Zulkifli. Jadi nggak boleh iri. Jadi kalau misalnya hunting bareng-bareng, jangan anarkis. Nggak boleh anarkis. Karena itu tadi, dia 90% butuh berada di tempat dan waktu yang tepat. Nah, ini adalah beberapa aturan dalam pengambilan foto landscape yang dapat digunakan, diaplikasikan, dan dilaksanakan. Ini basicnya dari pengalaman saya. Ya, jadi ketika saya motret landscape, ini bisa diaplikasikan. Tidak diaplikasikan pun nggak apa-apa, karena setiap orang tuh punya gaya dan stylenya masing-masing. Ya, tidak hanya di gambar saja, tidak hanya di desain, bahkan di fotografi pun setiap orang memiliki gayanya sendiri. Biasanya tercermin pada angle-nya, komposisinya, pengaturan setting kamera itu kan berbeda. Saya motret landscape antara ISO 100 sampai 200, tapi ada yang sampai 600 untuk detailnya sebagainya. Tergantung dari peralatannya. Saya kalau motret landscape tidak pernah pakai tripod, ya. Tapi ada yang selalu menggunakan tripod. Itu tergantung dari masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya selama beberapa kali menghasilkan foto landscape atau hunting landscape. Yang pertama, jadi kalau motret landscape itu garis horizon harus lurus. Jangan ada yang miring atau apa. Makanya kalau belum terbiasa motret landscape, bawa tripod. Karena di tripod itu kan ada kakinya dan bisa diatur tuh. Kalau kalian motret di yakin lanjut ya. Jadi kalau misalnya tripod itu kan bisa diatur tuh. Saya ada tripod gak di belakang? Wah, di belakang ada tripod nggak, Mas? Saya lewat ya, sebentar ya. Tripod. Itu gede semua. Ini aja nih, nanggung. Dan lumayan kan. Ini meruput. Maksudnya uangnya kayak gini bisa sekarang. Ini adalah tripod standar, berarti 3 kaki, dan setiap kaki ini bisa diatur ketinggiannya masing-masing. Jadi kalau kalian ada di daerah-daerah pegunungan atau apa, ini tingginya bisa diatur nih. Jadi tidak harus dia sama-sama jejaknya seperti ini. Kadang ini ada yang sampai full, kadang ini yang cuma segini aja, tergantung dari tempat berpijak dari kamera kalian. Tripod ini penting banget untuk membantu teman-teman yang belum terbiasa motret. Karena kadang kalau kita mau motret itu, kita udah yakin foto kita nggak ngeblur, nggak nge-shake karena goncangan atau apa. Udah yakin ini udah paten gini kan, paten gini. Tapi kadang bisa sedikit ngeblur apa ini. Tergantung dari speednya. Dan kalau motret itu usahakan ini ya, tali ini harus nyantol, entah itu di leher seperti ini ya, seperti ini supaya nggak jatuh atau apa, atau di tangan pun harus dibibet 2 kali supaya nggak jatuh, karena kalau gini tuh jatuh nangis ya. Ini harus 2 kali dibikin seperti ini. Nah, ini yang saya maksud kemarin, kalau saya megang mirrorless itu nggak cukup, tapi kalau DSLR kan cukup ya. Kalau mirrorless tangan saya gini nanti. Kan, jadi harus benar DSLR. Nah, ini mantap banget nih. Dan kalau motret ini siku ini harus nempel di sini. Harus ada penyangganya. Sangganya. Ini harus nahan. Nahan ke sini. Ya harus kuat. Ojo gini. Ini kayak enak. Itu harus ditahan ke badan.
Ini jatuh kan enak. Ya. Kalau cuma satu tadi maglodak gitu ya. Jadi garis horizon tuh harus lurus. Nggak peduli kalian motret dengan DSLR atau dengan kamera HP, garis horizon harus lurus. Karena kalau nggak lurus tuh nggak enak. Beda dengan gambar, kalau gambar tidak lurus bisa diperbaiki, dihapus, apa. Tapi kalau foto nggak lurus, Photoshop ya. Waduh, angin lihat Photoshop ini. Ya harus diusahakan lurus lah, apapun alasannya. Ya, jadi harus benar-benar lurus. Karena kalau nggak lurus tuh nggak enak, nggak enak dilihat. Kalau kalian yang nggak harus OCD ya, obsessive compulsive disorder, miring kan kau enak ketundang ditandani ya. Sama kayak foto, itu harus dibuat benar-benar lurus. Kecuali memang disengaja garis horizonnya miring, entah apa alasannya, sebuah foto dengan garis horizon yang miring akan terlihat aneh dan kurang menarik. Tapi saya punya foto-foto yang garis horizonnya itu tidak lurus. Dan itu ditiru oleh semua orang yang melihat foto saya. Landscape, garis horizonnya tidak lurus, aneh, dan semua orang mencoba meniru foto saya, bahkan saya sendiri meniru foto saya dan nggak berhasil. Karena itu tadi the supreme test. Ini saya tunjukkan. Nah, sekali lagi garis horizonnya harus lurus. Jika menggunakan tripod biasanya ada fitur bubble level yang kira-kira fungsinya sama dengan water pose untuk memastikan tripod sudah berada di garis datar atau tidak. Nah, ini bubble ya. Teman-teman yang online ini bubble-nya. Jadi kalau ini apa namanya? Ini kan kayak ada apa ya, kayak bubble-nya, kayak ada udaranya ya. Iya. Kalau udaranya udah pas bener-bener di tengah warna merah, iya. Warna merah. Ya, berarti udah lurus horizonnya. Ada kayak bubble-nya kecil tuh ya. Kalau bubble-nya ini pas di tengah warna merah, ya. Udah pernah lihat ya? Udah pernah motret atau ya? Teman-teman yang online ya. Kalau dia pas bener-bener di tengah bubble-nya, dia berarti sudah lurus horizonnya. Apapun alasannya itu harus lurus. Bahkan di tripod handphone pun itu ada tuh kadang bubble pasnya. Jadi dicek aja. Oke. Pilih waktu yang tepat. Ya, saya sampaikan tadi ada golden hour namanya. Jadi golden hour-nya fotografer landscape itu berbeda dengan golden hour-nya fotografer F&B. Kalau F&B nggak ada golden hour. Selama dia mau motret ya udah motret aja. Tapi kalau golden hour-nya fotografer landscape itu ada di pagi hari saat fajar atau sore hari saat menjelang matahari terbenam. Ini kalau di Indonesia ya, di daerah yang 2 musim itu cuma ada di Tok. Tapi kalau di daerah 4 musim ada yang namanya blue hour. Blue hour itu ya langitnya matahari udah terbenam, tapi gak dang peteng, tidak segera gelap. Jadi masih menyisakan warna biru dan lembayung. Itu wapi banget. Itu terjadi di daerah yang memiliki musim lebih dari 2 atau daerah yang benar-benar panas. Benar-benar panas. Jadi ketika matahari terbenam, sisa udara panas itu masih tergantung di awan. Sehingga dia menjadikan warna langit itu masih ada warna biru-birunya. Itu disebut dengan blue hour. Lihat di Malang, di Batu, sekali kira iso. Tapi kalau kalian ke Jakarta mungkin, ke Jogja yang benar-benar panas tuh ya, itu dimungkinkan ada blue hour di antara jam 6 sampai setengah 7. Nah, tadi ngomong golden hour-nya fotografer tuh kalau pagi jam 3 sampai jam 6 pagi, kalau sore jam 3 sampai setengah 7. Kenapa setengah 7? Ya dimungkinkan ada blue hour itu. Karena saya pernah menangkap itu sekali di Jogja. Nanti saya ceritakan. Ini ya golden hour. Di mana pencahayaan akan memberikan kesan efek dramatis pada hasil foto landscape. Sebuah foto di daerah tertentu yang dipotret pada siang hari dan sore hari, hasilnya bisa sangat berbeda karena arah cahaya matahari yang jatuh juga berbeda. Jadi kalau kamu motret di Gunung Bromo pada pagi hari ketika sunrise dan di Bromo pada siang hari jam 12, hasilnya pasti akan berbeda. Karena kamu tidak bisa mewarnai langit itu pada siang hari. Karena kalau pagi hari kan warna langit kan diwarnai sama Tuhan tuh. Matahari terbit diwarnain ada jingganya, ada orange-nya. Tapi kalau siang hari siapa sing ngate ngewarnai? Ada tuku apa? Pentel. Faber-Castell enggak kira iso. Sehingga harus benar-benar diperhatikan terkait dengan jam pemotretan pada landscape fotografi. Nah, ini harus penting nih, tentukan point of interest. Tentukan objek utama dalam landscape
Ini juga sangat penting karena dengan adanya point of interest atau emphasis atau bagian yang paling menarik perhatian akan memberikan kesan berbeda kepada sebuah foto landscape. Udah jauh-jauh datang ke Bromo, tapi yang difoto bukan gunungnya, yang difoto lautan pasir. Nah, itu kan beda tuh point of interestnya. Udah datang ke pantai gitu, yang difoto lautnya, tapi nggak ada perahu kecilnya. Udah jauh-jauh datang ke sawah, yang difoto tanahnya. Lapor. Jadi harus tetap dipikirin point of interestnya harus ada. ISO harus rendah. Ya, kalau pakai DSLR atau mirrorless, ISO harus rendah. Nggak boleh ISO tinggi. Di handphone pun juga ada ISO-nya ya. Beberapa handphone ada ISO-nya, ISO harus rendah. Kalau ISO rendah, berarti kualitas gambarnya akan baik. Kalau ISO tinggi, cahaya yang masuk akan banyak, maka hasil kualitas fotonya akan kurang baik atau noise. Ada bintik-bintiknya, ada grainy-nya. Jadi ISO harus benar-benar rendah. Maka kalau pakai DSLR, ISO rendah, otomatis speed-nya rendah. Foto yang namanya tripod. Itu juga dengan HP. Kalau ISO-nya rendah, kalian tidak menggunakan mode auto, otomatis motretnya akan lama tuh. Biasanya layar HP kan ceklep memproses baru keluar gambarnya di handphone. Itu adalah menggunakan ISO rendah. Tuh ya, jadi kualitas fotonya bisa bagus dan terjaga. Nah, ini juga bisa nih gunakan perbandingan untuk menunjukkan ukuran. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kalian pulang dari Cangar, ada sawah dengan banyak hasil panen, ada Pak Tani di situ. Ibaratnya Pak Tani di situ. Tunjukkan seberapa gede sawahnya dengan perbandingan Pak Tani di situ. Misalnya juga bisa. Ya, jadi untuk menunjukkan kemegahan atau betapa besar ukuran dari sebuah objek yang kalian foto, entah itu gunungnya segede apa, entah itu lautnya seluas apa, entah itu bangunannya segede apa, itu bisa ditunjukkan dengan perbandingan. Nah, seiring berkembangnya waktu teman-teman, landscape itu dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, jadi ada seascape, ada skyscape, ada cityscape. Seascape adalah foto pemandangan laut atau yang mencakup alam lautan, danau, atau segala objek yang menekankan keberadaan air. Jadi kayak ranu, air terjun itu masuk ke seascape. Tapi tidak underwater fotografi ya. Tidak underwater di luar itu. Underwater sudah bukan bagian dari landscape, dia underwater sendiri. Dia klasifikasi sendiri. Dia menekankan keberadaan air. Lalu yang kedua ada skyscape, pemandangan alam yang berhubungan dengan langit, mencangkup keberadaan awan, biru langit, sunrise dan sunset. Ini menunjukkan betapa luasnya alam. Motret bintang malam hari Pak, itu termasuk bagian dari skyscape. Karena ada tuh fotonya dengan shutter speed rendah, bintangnya tuh kelihatan melingkar. Kalau teman-teman lihat di Pinterest kan, itu foto dengan shutter speed cukup lama sehingga bintangnya kelihatan melingkar. Itu bagian dari skyscape. Itu kalau motret itu langitnya harus bersih, tidak ada polusi cahaya macam-macam. Makanya kalau motret bintang seperti itu di daerah perkotaan nggak bisa. Biasanya larinya kalau nggak ke Bromo, ke Semeru, ke Rinjani dan sebagainya supaya kelihatan bintangnya. Terus kalau udah datang ke sana apakah dapat bintang? Belum tentu juga. Ya, makanya harus benar-benar diperhatikan banget landscape fotografi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir dari pembagian kategori foto landscape adalah foto pemandangan kota yang mencakup keunikan dan keindahan sudut-sudut perkotaan yang mampu menginformasikan ciri khas kehidupan masyarakat di dalamnya. Itu disebut dengan cityscape. Kalau di Malang, di mana cityscape yang paling bagus? Paralayang. Malang. Paralayang itu batu. Oh iya Pak ya. Malang. Kamu kalau ke Paralayang beli jagung, Mbak. BSMJ. Gak kira motret kamu di sana. Di mana? Pinter, kayu tangan. Mana lagi? Kampung warna-warni. Kampung Arema. Kalau di Surabaya di mana? Cityscape-nya. Bukan sebelahnya Mas, ngarepe Mas. Ya, seberang. Kalau di Surabaya di mana? Ciputra, Tugu Pahlawan, ya. Kalau di Jogja, Malioboro, Tugu Jogja dan sebagainya. Jadi setiap daerah itu punya landscape-nya sendiri. Nah, landscape itu bagian dari cityscape. Makanya dia landscape dan landscape itu hampir sama. Kalau landscape itu keindahan alam, kalau landscape itu cityscape, bagian dari
sebuah daerah. Yes. Ada pertanyaan teman-teman? Ya silakan. Cik, mic-nya. Kok usah nyanyi? Tidak mic nyanyi kok. Tadi kan kalau foto landscape harus di jam-jam tertentu tadi kan Pak ya. Dan itu kalau cahaya mataharinya nggak dapat kalau ada kabut itu bisa Tetap difoto. Iya, Tetap maksudnya diambil. nggak harus ada cahaya matahari yang proper gitu. Tergantung genrenya. Kalau Anda ingin mengejar sunrise dan sunset, otomatis harus ada cahaya mataharinya. Tetapi ketika kamu datang ke sebuah daerah, misalnya ke hutan pinus Mangunan ya di Jogja, nggak bisa dapat sunset karena tiba-tiba berkabut, ya kamu bisa mengambil kabutnya itu, Mas. Tapi dikombinasikan dengan apa? Keindahan alam apa dengan kabutnya? Mungkin dari itu kelihatan berjajar-jajar pohon pinusnya, lalu ada kabut di baliknya juga bisa. Berarti kan nggak harus golden hour tadi itu tadi Pak. Kebanyakan golden hour, kebanyakan ya. Kebanyakan golden hour, tapi tidak harus golden hour juga, tergantung mau genre mana dari tiga ini. Kalau kamu mau cityscape di golden hour, cityscape pun boleh matahari terbenam terbit langit, Mas. Iya. Akhirnya kan larinya tidak ke sunrise atau ke skyscape, larinya ke cityscape. Kalau semua fotografer landscape itu ngejar matahari, ya tidak ada landscape fotografi, Mas. Tidak ada foto keindahan laut, tidak ada bentang luasnya pantai Parangtritis dan Parangkusumo seperti apa. Karena semua orang kan ngejar matahari terus. Itu mengejar matahari itu sudah diambil sama Ari Lasso, Mas. Jadi nggak bisa yang lain. Lagu. Garing ya. Jadi yang kalau bisa teman-teman cari yang lain aja, dan itu nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Makanya saya membagi landscape itu tidak melulu pada matahari. Ada seascape, ada cityscape juga. Karena ketika kita tidak bisa mendapatkan matahari, kita mau ngapain? Gitu loh. Ate lapo. Waduh, ate golek sunrise, udan terus. Ya mulai Oktober sampai Desember udan, Mas. Terus enggak motret. Nah, berlalirah ke cityscape. Oh, saya ke Kayu Tangan, Pak. Di depan Lafayette itu ada genangan air, kelihatan pantulan cahaya airnya. Kan bisa jadi cityscape, Mas. Tetap bagian dari landscape. Sehingga enggak sia-sia kamu. Saya ke Kanjuruhan, Pak. Kanjuruhan itu di depannya hujan deras, ada genangan air. Saya lihat foto pantulan antara Stadion Kanjuruhan yang asli dengan di airnya itu bagus. Nah, itu menjadi cityscape. Memang awalnya dia muncul untuk memotret keindahan alam, matahari dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan kan terus berkembang ya. Karena kalau nggak gitu fotografi akan mati. Ya, fotografi akan mati. Siapa yang akan memotret sudut-sudut perkotaan yang kumuh, sudut-sudut pecinan, sudut-sudut kampung Arab, kalau enggak fotografer yang berkecimpung di sini. Ya. Masih Pak. Toh juga siang hari kamu ke pecinan ngapain, Mas? Panas-panas keringetan motret yo. Ada lapo, lega motret pas golden hour. Ya, motret di kampung warna-warni siang jam 2 itu. Hah? Lah aku yoga, Mas. Mendingan di omah apa lapo dulu Netflix lah lapo. Baru sorenya berangkat ke kampung warna-warni. Walaupun tidak dapat matahari tapi enggak kan cahayanya kan beda loh. Kalau cahaya siang hari kan sentrong banget ya, kuat banget ya. Nah kalau sore hari, walaupun nggak dapat sunset, mendung, kan bisa memotret cityscape yang ada di daerah kampung warna-warni. Tetap ada golden hour, tetap diperhatikan, walaupun tidak melulu motret skyscape. Gitu. Silakan, ada pertanyaan lain? Kenapa? No edit, Mas. Tidak boleh diedit, ya. Nggak boleh masuk Photoshop. Lightroom, jangan. Tambah like. Jangan. Teman-teman yang online mungkin ada pertanyaan? Sebelum saya mau pamer karya saya, asik. Sebelum saya mau menyombongkan diri. Silakan. Ya Mas, monggo. Ini online nih ya. Silakan. Untuk tugasnya nanti harus foto alam ya? Iya. Oh, bukan kalau cityscape gitu nggak boleh? Sik, nanti di akhir slide akan saya tunjukkan tugasnya. Oh iya. Tapi kelihatannya ketiga-tiganya kalau memang bisa ya silakan difoto. Ya. Dingin? Wes bertiga kok dingin. Saya makanya gerak.
Ini kalau saya matikan belakang nih kelihatan nggak ya di online ya? Bismillah. Apa-apa. Ini saya mau pamer ya teman-teman. Saya mau riak sedikit. Astagfirullahaladzim. Jadi ada beberapa karya fotografi landscape saya yang saya kerjakan, baik untuk komersil maupun untuk kepuasan pribadi maupun untuk tugas kuliah saya dulu. Ya. Ini di Kenjeran nih, Kenjeran Surabaya. Jadi saya memasukkan banyak hal di sini. Selain menunjukkan seberapa gede langit di Surabaya, menunjukkan seberapa panasnya Surabaya karena warnanya biru dan kuning cukup cerah. Lalu seberapa kotornya Kenjeran, ini kan kotornya Kenjeran nih. Kotor Kenjeran. Lalu airnya surut, ya. Jadi saya menggunakan lensa 16 mili, lensa fish eye, ya. Saya siluet ini supaya tidak mengganggu, fokusnya hanya di sini. Ini mataharinya ketutup awan ini. Waduh, satu tekan Kenjeran ya. Tekan Menanggal dan Kenjeran lumayan atuh. Menanggal itu Masjid Agung, Kenjeran itu di tengah kota. Waduh, isu-isu meruput, motret, masa mau pulang? Akhirnya dipaksakan tuh. Jadi di Nikon tuh ada white balance-nya. White balance-nya saya paksakan ke biru supaya ngejar langit birunya. Tuh. Sunrise di Kenjeran Surabaya. Jadi menunjukkan perbandingan. Gubuk ini kan udah gede ya. Ini manusia segini nih, ini manusia ini. Manusia kecil, ini gubuknya. Tapi alamnya lebih gede banget. Ini juga menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Ya, mematahkan orang-orang yang bilang bahwa bumi itu datar. Ini kelihatan. Ini masih di tempat yang sama. Jadi saya tambahkan flash ya supaya tidak terlalu gelap. Juga tempat yang sama juga. Jadi kalau motret landscape itu tidak harus tidur ya. Maksudnya orang motret landscape harus tidur. Enggak, potret pun enggak apa-apa. Landscape itu genre fotografi, bukan ukuran gambar. Kalau ukuran gambar itu landscape dan portrait. Ya, kalau ini landscape yang saya maksud adalah landscape jadi genre fotografi. Ini di Batu. Ini memaksakan sekali ya. Terus lensanya rusak. Karena motret matahari, lensanya rusak. Ya waktu itu kejadiannya lagi ada halo, ada cincinnya matahari. Pas di foto, lek moto kudu gawe disket, harus pakai disket dulu ditaruh di depan supaya matamu gak rusak. Bodo amat, lensa kantor hajar aja. Lihat dulu lensanya langsung kobong, gak mau autofocus ya sudah. Gimana namanya juga lensa kantor ya, kan bukan lensa saya gitu. Kalau lensa saya juga nggak akan mungkin saya potret seperti ini. Ini tidak editan ya, ini asli dari kamera. Buktinya apa, ini ada jamurnya ini. Ini jamur. Tapi ini sore hari di Surabaya, lagi-lagi Surabaya karena panas banget Surabaya ya. Jadi bisa mendapatkan halo. Ini jamur nih, jamur dari lensa. Ini di daerah Situbondo, Pasir Putih. Kalian tahu di mana? Ya ada tulisannya ya. Ini Lapindo, pas hancur dia. Ya ada hancur. Ini bagian dari cityscape mas. Dari cityscape ya. Jadi ini saya potret waktu saya masih jadi wartawan. Lapindo masih belum terlalu membahayakan, jadi masih bisa naik ke Tanggul. Kalau sekarang kalian naik ke sana ini udah nggak ada nih, udah habis, udah ketutupan sama sedimen dari lumpurnya, karena udah tinggi banget. Sekarang kalau dulu kan cekung gini ya, sama pemerintah tuh ditinggikan, jadi ini jalan raya, ini rel kereta api, lalu ditinggikan dibuat waduk gitu ya. Terus ini cekung. Nah sekarang udah rata ini, udah nggak cekung lagi, udah rata. Karena Lapindo sampai sekarang nggak berhenti, mesti tetap nyembur dia, walaupun volume semburannya tidak separah dulu. Jadi ini hancur-hancurnya Lapindo 1 tahun, 1 tahun setelah Lapindo. Saya naik ke atas untuk motret ini. Ini semburannya ini. Masih bisa saya foto pakai lensa tele. Semburan Lapindo. Ya ini yang digali oleh PT Lapindo Minara sampai akhirnya nggak bisa berhenti. Ya ini. Nah ini orangnya nih. Mencari sisa-sisa yang ada di
Nih. Ini cityscape, bagian dari cityscape, Mas. Ya cityscape ini. Ya kota Sidoarjo selesai habis seperti ini. Habis. Sekarang ini udah nggak ada, udah rata, udah kayak jadi kayak apa ya, kayak bukit kecil. Jadi Lapindo udah kayak bukit kecil. Bisa. Dan kalau potret seperti ini nggak mungkin siang hari kan? Ngapain siang hari ke Lapindo naik ke Tanggul panas-panas, gobios semua. Mesti kalau nggak potret mesti pagi. Ini bagian dari cityscape juga, ya, bangunan yang ada di masjid di depan alun-alun utara Jogja. Prambanan, panas-panasnya, panas. Kok bisa warnanya seperti ini? Kan gitu ya pertanyaannya. Ini pasti diedit, ya gitu ya. Ini pasti pakai Photoshop, pakai Lightroom. Ya. Kalian ingat-ingat foto ini ya? Kalian ingat warnanya? Kalian ingat? Nanti kan saya tunjukkan bagaimana menghasilkan foto seperti ini. Ini di Surabaya. Ini juga cityscape nih ya. Bagian dari simbol atau lanskap kota Surabaya. Ini cityscape juga di Jogja. Oh, ini sama tadi ya. Ini disebut dengan Blue Hour tadi. Blue Hour. Jadi masih langitnya masih nyisa nih. Padahal materinya udah habis. Materinya udah hilang, tapi masih ada sisa-sisa warna biru dari langitnya. Ini fenomenanya saya nggak tahu ya apa caranya sudah di biru ya. Mungkin kalau anak IPA itu anak kimia atau anak biologi mesti didelok ini karena HNL CO2 wis karuan ya. Kalau saya melihatnya ini bagus banget ini. Waktu saya pulang kuliah mau dari kampus saya mau pulang ke kontrakan, kok bagus banget ini cahayanya. Ini kayaknya di foto bagus nih. Saya berhenti sebentar karena nggak bawa tripod. Teman saya panggil. Lapo? Jongkok. Badannya saya buat tripod. Ini serius nih. Badannya saya buat tripod. Jadi dia jongkok gini, wah kurang ajar. Nah ya apa mana? Daripada nggak dapat momennya. Dan kalau motret seperti ini namanya light trail, ya. LIGHTTRAIL. Light trail itu jangan dari depan kendaraan bermotor, tapi fotolah bagian belakangnya. Ya, kenapa? Saya mundur lagi ya. Ada belum tadi? Oh belum. Kalau bagian depan dia akan berwarna putih ya, karena lampu kendaraan itu warnanya putih kuning. Tapi kalau bagian belakang warnanya merah, membawa kesan yang lebih bagus. Karena kalau putih dia akan jadinya over. Ini yang bagus dia warna merah. Jadi kendaraan yang lewat dari arah sini itu lewat ini, saya foto sehingga kelihatan bagian lampu belakangnya. Kalau saya motret lampu depannya ini ketika dari sini lewat, ini warnanya kan jadi putih, jadi over. Ini di Jogja. Tugu ini bagian dari cityscape. Ini di Barangkusumo nih. Lautnya luas banget ya. Langitnya juga luas, tiba-tiba ada orang jalan di sini. Ini menunjukkan perbandingan yang saya sampaikan tadi. Komposisi perbandingan. Seberapa luas lautan, seberapa gede langit dibandingkan dengan ini orang nih. Dan kebetulan orangnya pakai baju warna kuning dan songkok warna merah. Pas banget nih. Pas banget. Dia habis pulang nggak tahu dari nggak tahu ngelarung bu. Ketemu Nyi Roro Kidul bukan ngerti sih. Nanti gue lapo gitu kan adoan nih. Ngapain dia dari jauh jalan gitu. Mencolok banget ini. Saya foto. Karena kalau motret orangnya aja dia jadi foto portrait. Karena saya ingin ambil landscape, saya foto lebar ke sini. Supaya terlihat seberapa gede langit dan juga lautnya dibandingkan dengan manusia. Ada yang tahu di mana? Mau saya lihat ini ya.
Itu bukti cahaya menembus ya. Nah, ini adalah klaim dari apa namanya? Dari premis saya yang tadi bahwa cahaya bisa menembus. Ini di Suramadu ini. Suramadu. Mana Suramadunya? Di pojokan nih. Ini Suramadu nih. Ini Suramadu. Saya motret dari sisi Maduranya. Hunting bareng-bareng dengan teman-teman fotografer Surabaya, ada yang masih di Surabaya, ada yang sudah nyebrang ke Madura. Saya ngikut yang sudah nyebrang ke Madura. Nyebrang ke Madura, udah penuh nih, udah banyak fotografer. Aduh, gak dapat tempat. Masa saya cuma diem aja, ya udah. Saya buat out of focus. Saya buat tidak fokus. Yang lainnya pada ngejar fokus ya. Kalau fokus kan jadinya seperti ini. Nah, ini yang fokus nih, yang fokus. Tapi saya ngambil ketidakfokusannya. Lalu saya kasih foreground di depan, bunga anyelir. Tetap bagian dari landscape. Kalau fokus seperti ini udah biasa. Semua orang udah punya foto kayak gini. Bahkan sebelum ini kan sebenarnya ada dua ya. Cuman yang satu mati karena apa? Karena kabelnya, besi-besinya hilang ya, nggak tahu kemana, nggak boleh suuzon ya, hilang entah kemana, dicariin kok nggak ada, oh ya udah ya. Jadi ini bulat-bulat ini ya, itu adalah lampunya ini, lampu ini. Saya buat tidak fokus. Saya buat tidak fokus supaya terlihat lebih menarik. Sehingga ketika ditanya, "Loh, kamu motret di endi? Lah di sebelahmu. Lah kok motret seperti ini?" Wah, ya beda orang, beda hasil. Di Suramadunya di sini. Suramadu. Nah, ini Suramadu. Karena kalau motret Suramadu itu memang paling bagus di malam hari. Yang bagus malam hari. Cuman ya gitu resikonya ya, kalau malam itu kan agak gelap ya, licin dan sebagainya, air mulai surut ya, air surut menjelang pasang gitu, licin karena ada sisa endapan dari lumpur. Karena pasir di daerah pesisir Madura dan Surabaya yang di sana itu bukan pasir-pasir seperti di pantai-pantai yang pada umumnya. Pasirnya itu pasir apa ya? Seperti foto saya yang pertama tadi. Sorry, saya mundur lagi ya. Nah, ini nih. Pasirnya pasir apa nih? Pasir licin. Kayak lempung. Tahu lempung nggak? Apa bahasa Indonesia lempung itu? Lumpur tuh lapindo, Mas. Lumpur itu jajan. Lempung itu tanah liat. Nah, tanah liat ya. Jadi licin sekali. Jadi hati-hati ketika motret ke sana. Ini foto versi atau fokusnya. Ini versi fokusnya. Di tempat yang sama, cuman beda posisi. Yang ini jauh lebih mundur, lalu saya maju ke depan, dapatnya yang ini. Tuh. Nah, ini kenjeran nih. Kenjeran. Wah, ini setengah mati ini, motret seperti ini. Nggak sembarang orang bisa ngasih. Kalau nggak ilmunya nggak kuat ya, kalau nggak khatam Al-Quran 3 kali nggak bisa. Ini foto di Kenjeran teman-teman, jadi sama, harinya sama juga seperti yang foto di awal tadi, cuman beda lensa dan juga beda equipment. Jadi ini pakai tripod ya, tripodnya adalah ini, pagar dari pegangannya geladak ya. Pertanyaan gimana cara dapetin foto seperti ini? Nah, kan gitu ya. Apa caranya dapetin foto seperti ini? Ya cuman pakai kamera biasa, lalu membawa 2 kertas mika untuk jilid, warna merah dan juga warna biru. Warna merah ditaruh di sebelah sini, warna biru ditaruh sebelah sini, dikasih jarak sedikit ya di tengah-tengah untuk fokusnya. Jadi posisinya, sebentar saya setting, saya reka adegan dulu ya.
Ini bisa ditiru ya teman-teman ya, bisa dicoba. Kalau kalian hunting foto landscape, bisa dicoba. Saya matikan dulu. Oke, jadi kalau motret yang tadi, ini adalah lensanya ya. Ya, separuh kertas mika warna merah, separuh kertas mika warna biru. Jadi ada jaraknya nih. Jaraknya untuk apa? Untuk membantu mencari autofokusnya. Jadi misalnya saya mau motret itu misalnya langitnya di situ ya, ini saya autofokuskan dulu. Udah bunyi kan, dimatikan autofokusnya supaya dia nggak jalan-jalan, baru ditumpuk sama mika. Motretnya gimana pakai lidah? Enggak lah ya, pakai timer kan ada teknologi timer ya. Itu mungkin juga. Pakai dagu juga susah gini. Jadi tinggal difoto gini aja. Hasilnya seperti ini. Begitu. Itu walaupun kalian sudah tahu tekniknya, cobaan pasti angel. Sumpah Kak Bojo aku. Serius, enggak. Tapi silakan aja dicoba. Silakan aja dicoba. Oke, lanjut lagi ya. Lagi. Ini kalau nggak kuliah di Asia, nggak ketemu saya, nggak bisa kalian potret seperti ini. Astagfirullahaladzim. Next, nah ini sama ini. Ini lokasi yang sama juga. Nih lokasi yang sama juga. Cuman bedanya ini saya hanya menggunakan mika warna merah. Ya, jadi mika warna birunya tidak saya gunakan atau saya lepas. Jadi saya fokus di warna merahnya aja. Tuh. Ada yang ngomong Photoshop, ada yang ngomong ini sebagainya, bodoh amat. Sangarmu, serah kamu mau apa bebas. Nah, yang saya sampaikan tadi nih, garis horizon tidak miring, tidak lurus. Orang pertama kali lihat foto ini, motret dari luar angkasa kamu. Yo, aku terbang ke Mars. Saya terbang ke Mars nih. Enggak lah ya. Ini tugas kuliah nih dulu, tugas kuliah. Jadi disuruh motret landscape sama dosen saya, hunting bareng-bareng satu kelas. Saya terlambat itu, datangnya terlambat, bingung saya, waduh kebek apa gitu pematang sawahnya sama teman-teman saya motret kayak gimana, semuanya udah proper, udah masang apa namanya tripod, udah macam-macam lah, karuan saya terlambat, wah nggak bisa kayak gini, motret, saya balik kamera saya, kameranya saya balik, jadi motretnya itu, memang fotonya seperti ini, bukan fotonya dibalik di Photoshop. Begitu kamu motret, kameranya saya balik gini. Terus saya miringkan. Ini hasilnya. Saya ngulangin lagi aja nggak bisa seperti ini. Saya ya, yang motret ngulangin lagi seperti ini nggak bisa. Apalagi teman-teman saya yang mencoba itu nggak bisa. Bahkan ada beberapa teman-teman kelas reguler, angkatan-angkatan sebelumnya, nyoba motret landscape seperti ini, hasilnya nggak karuan. Jadi benar-benar one of one. Dibaleni mana ora iso. Bahkan saya sendiri tuh baleni mana ora iso. Di tempat yang sama cuma beda 1 hari gak iso. Jadi motret. Tanya Tuhan Mas. Di Jogja? Di Yogyakarta itu. Ini sawah. Ini sawah ini. Ini sawah. Jadi orang-orang yang lihat foto saya ini pertama kali dulu aku berangkat sama Neil Armstrong ke bulan. Enggak, saya motret di Jogja, di pematang sawah mau arah ke Parangtritis, Parangkusumo. Pas hasilnya warnanya seperti ini. Coba kalian foto lalu kan putar handphone kalian. Ini sawah ini sawah.
Ini pematang sawah. Lu kok ketawa? Ini langitnya seperti ini. Ya karena tadi itu sudah gerombolan teman-temannya udah terlanjur datang duluan, saya nggak dapat spot. Ada puter aja kameranya, dan hasilnya bagus. Itu. Saya ulangi lagi nggak bisa. Raiso. Bahkan sampai sekarang, ini foto ini saya buat tahun 2013. Berarti foto ini udah berumur sekitar 15 tahun. Saya ulangi lagi, nggak nemu feelnya. Wis sekali ini aja wis. Pas kebetulan ya. Kebetulan tuh di Jogja. Nah, kalau ini di belakang rumah nih. Di Batu. Belakang rumah. Jadi pulang kampus mau mandi, wah, kok bagus langitnya. Handuk ditaruh, motret. Di Batu. Belakang rumah saya persis. Kok bisa langitnya merah? Nggak ngerti. Kalau alam bisawab, wis. Saya nggak paham. Diulangi lagi nggak keluar warna merah kayak gini di Batu. Ini sebelum COVID nih. 2018 atau 2019 itu. Ini landscape nih. Nggak membayangkan landscape seperti ini ya. Bayangin nggak landscape kayak gini? Atau kayak gini tadi? Bayangin nggak? Kalau nggak di Asia nggak ketemu saya nggak nemu foto seperti ini. Asik. Astagfirullahaladzim. Makin malam makin berdosa. Ini belakang rumah, persis rumah persis. Nah, ini di Citraland Surabaya. Kalau tadi di Tugu itu light railnya adalah bagian belakang motor, lampu merah, merahnya lampu rem. Kalau ini bagian depannya ini saya masuk dengan over. Jelek dia. Karena kalau cahaya putih itu dia pasti akan mengganggu esensi dari foto. Makanya lampu studio kan tidak putih, dia kuning. Cenderung ke warna hangat, warna hangat. Tuh, jadi seperti ini. Ini sama nih, konsepnya adalah light rail. Dia ingin menunjukkan seberapa gede lanskap yang ada di Citraland, Ciputra Surabaya ya. Kalau masuk dari Unesa Surabaya, masuk aja lurus mau ke Jiwok Surabaya, itu ada lanskap seperti ini. Ini motornya juga mencuri-curi, karena ada security di sini, nggak boleh berhenti dan sebagainya karena bikin macet dan sebagainya panjang lebar lah. Tuh. Karena dulu kampus saya dekat dengan Citraland, saya di Unesa Surabaya, jadi kalau kesini nggak bawa motor, jalan kaki, kayak orang gembel gitu ya, bawa tripod, no security ini nggak, no ya wes kayak gini. Rokokan, seperti ini ngalih ditutup. Oh gak entuk mana nih? Ini hanya untuk menghasilkan satu foto aja. Diulangi lagi nggak bisa juga, karena lampunya udah nggak seperti ini, lanskapnya udah nggak seperti ini, udah beda. Dan jauh lebih ramai sekarang. Kalau dulu ini masih tahun 2006 foto ini saya buat, saya kuliah itu sepi daerah sana. Terus sekarang di daerah Ciputra, daerah Pakuwon dia, wih gak karuan wis ramai. Ini foto yang ada di belakang tuh. Kalian lihat di belakang, dilihat juga. Foto ini seharga Nmax baru. Cuman satu foto aja. Ya, ini motret di mana nih toh? Foto Setumbu ya, di situ ada tulisannya ya. Di foto Setumbu. Saya pakai lensa 600 mili. Jadi lensanya sepanjang meja ini. Nyewa tapi ya, bukan punya saya. Jadi ada lomba memperingati 80 tahun restorasi Candi Borobudur. Sekali lagi masih di Jogja ya, masih kuliah di Jogja. Tahun 2014 sebelum saya lulus, saya diminta untuk sama dosen saya ikut ikut kalau fotomu terpilih masuk ke buklet majalahnya, lulus nilainya, berangkat saya. Jadi foto Setumbu itu daerah Prambanan lah ya, dari Mogiri. Jauh dari Borobudur cukup jauh. Makanya saya nyewa lensa 600, punya teman. Aku pinjam lensamu tak bawa ke hunting ke foto Setumbu. Kenapa? Karena kalau motret di Borobudur, semua fotografer yang ikut lomba motretnya di Borobudur semua. Jadi fotografer yang ikut lomba 80 tahun restorasi Borobudur akan motret di Borobudur, entah pakai lensa wide, entah pakai lensa fish eye, entah pakai lensa apapun, entah dikasih model, entah diedit, gak karu-karuan lah. Saya nggak mau mainstream, udah berangkat aja ke foto Setumbu.
bawa tripod 3, 2 untuk lensa, 1 untuk kamera. Jadi lensanya itu butuh 2 tripod ya, untuk di kepalanya sama untuk di badannya, sama kamera saya 1 pakai tripod. Karena kalau kamera saya tidak pakai tripod dia akan nyungsuk. Karena kameranya kecil, lensanya gede tuh. Saya niati berangkat jam 2 pagi dari rumah, dari kontrakan, berangkat sampai ke daerah Putuk Setumbu jam 3. Tahu Putuk Setumbu ya, yang buat syutingnya AADC 2. Yang Rangga sama Cinta lari-larian ya di gereja Jago ya. Tapi waktu saya motor nggak ketemu Rangga. Nggak ketemu Rangga sama Cinta ya. Saya motor ke sana, wis bismillah, niat ingsun melok lomba menang. Berangkat ke sana. Berangkat masang. Kok gak metu sunrise sih? Waduh modar aku. Wis ado-ado, kurung sarapan, wis kadung janji menang. Yo boy, saya tunggu aja diem di situ, tengok wis. Ya, ngersani Tuhan ya, pas ada kabut di situ. Saya foto berwarna kok welek ini, karena saya pakai Nikon ya. Nikon. Waduh kok warnanya seperti ini nggak kuat. Saya otak gak nemu. Saya black and white. Jadilah seperti ini fotonya. Hadiahnya 28,7 juta. Satu foto. Tapi hasil foto aslinya nggak punya saya, karena udah saya setorkan ke panitia lomba ini. Saya hanya punya foto yang bisa dicetak ukuran itu A3. Karena kalau di lomba foto itu ya foto file aslinya ya diserahkan ke panitia supaya tidak direstorasi ulang. Kalau lukis kan enak ya, lukis kan nggak mungkin diduplikasi. Kalau foto gimana caranya, kan bentuknya digital. Udah diserahkan filenya. 1 minggu diinformasikan, diundang ke Borobudur, dapat hadiah. Bisa sedulang gimana? Ngapain juga saya ngulanginnya? Jauh perjalanannya 1 jam dari bawah sampai naik ke atas 1 jam. Hanya berbekal kompas, bismillah, kamu gak nyasar, kamu gak ketemu apa-apa, macam-macam lah doanya. Kait kursi, doa tidur, doa makan saya baca semua. Aku coba apa? Doa keluar kamar mandi, masuk kamar mandi tak baca semua. Yang penting aku selamat. Itu pun masih sampai sana juga udah bingung, waduh gak metu sunrise sih. Maksud aku mudun dengan tangan hampa dan sebagainya, wis gak berkaruan, pikiran udah bermain. Ya kita di ngersani Tuhan ya, tiba-tiba muncullah kabutnya. Bayangkan ya, ini adalah pohon kelapa, ini pohon kelapa. Ini pohon kelapa. Ini beringin. Bisa bayangin nggak pohon kelapa setinggi apa? Ya, beringin bisa setinggi apa? Ini Borobudur cuma segini tok. Sauncrit. Padahal Borobudur gede. Bisa tahu berarti motornya jauh banget. Pakai lensa 600 mili berarti sekitar 2 sampai 3 kiloan. Wah, udile apa dibegal, tapi di hutan sapa sing begal. Malah aku dibegal macan. Kalau lensane lugur 300 juta, enggak nyocok be hadiah. Ya wis bismillah, namanya juga memang fotografi passion. Ya apa maneh? Fotografi adalah passion. Nah, mau harus dikerjakan dengan sukacita. Dan ada cerita akhirnya, saya cerita dengan kalian datang ke Putuk Setumbu rame-rame, enggak kira dapat kayak gini. Saya pun juga mengulangi hal sama sekali lagi nggak akan pernah bisa dapat. Seperti kata Ansel Adam tadi, nggak bisa diulangi lagi itu. Wis, nanti kalian ketika hunting sunrise ya, hunting sunrise atau hunting sunset, percaya atau tidak percaya, kalian akan memutar kamera kalian untuk menghasilkan foto yang sama seperti saya. Oh wis toh, kak kira gak wis. Asik. Ya. Untuk menghasilkan kurang lebih kayak gitu. Oke, silakan ada pertanyaan. Monggo. Kalau landscape huntingnya terserah kalian ya. Kalian mau hunting sendirian boleh, hunting bareng-bareng juga nggak apa-apa. Kenapa Mbak? Oh, ngeplan mau kemana? Asik. Paling enak, paling dekat ke Batu, ke Paralayang. Itu paling enak untuk motret malam hari atau matahari terbit. Paralayang ya. Paling bagus juga ke Kenjeran. Ada ke Bromo juga. Tapi kalau ke Bromo agak hati-hati ya, karena musimnya hujan. Saya nggak tahu dibuka atau tidak. Terus
beberapa waktu yang lalu tuh Bromo banjir. Ya, jadi lautan pasir menjadi lautan air. Ya, kita nggak tahu teman-teman udah berangkat ternyata di sana hujan dan sebagainya. Tapi ya dicoba aja nggak ada masalah. Kapan lagi gitu. Kalau nggak ngerjain tugasnya sih nggak mungkin kalian jalan-jalan. Gitu. Berangkat ke Medan loh. Motret Danau Toba di sana kan bagus tuh. Atau Situ Bondo. Situ Bondo tuh panas banget dan sunrise sunsetnya mesti bagus. Tandain daerah-daerah yang panas, pasti mataharinya akan bagus. Kalau di Batu jarang sih seminggu ini ya. Seminggu ini kayaknya nggak ada sunrise deh. Kayaknya ya. Iya nggak ada. Cuman bulannya lagi gede. Bulannya lagi purnama. Cuman motret bulan tuh jauh lebih susah daripada motret matahari. Motret bulan susah. Ke pantai Pasir Putih gitu ya. Itu bisa. Atau ke Ranu. Air terjunnya yang deket-deket Batu itu kan banyak. Itu bisa main ke sana untuk konsultasi. Silakan, ada pertanyaan? Saya Pak, Iya, kaget aku. Iya, silakan Mas. Pak itu nanti waktu huntingnya fotonya pakai kamera lensa atau pakai kamera HP Pak? Kamera DSLR boleh, kamera HP boleh. Cuman catatannya kamera HP-nya bisa ngatur exposure ya, atau paling tidak nanti ketika diklik kanan properties keluar exposure-nya. Ya, jadi supaya bisa tahu nanti gitu Mas. Nggak harus pakai DSLR, nggak harus pakai mirrorless, kalian pakai handphone pun nggak apa-apa. Ya, saya rasa sekarang HP juga sudah cukup bagus lah. Toh juga nanti hasilnya tidak dicetak, tapi dikumpulkan dalam bentuk file. Jadi masih aman. Toh juga harus dicetak, tidak perlu dicetak terlalu gede. Paling 5R paling gede sehingga kualitas fotonya kalau pakai HP masih bisa terjaga nih bagus. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ya? Jadi ingat ya, tugas satunya adalah memotret selfie diri sendiri dengan 7 arah datang cahaya. Ya sekalian mau pakai lampu apapun nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman yang online punya lampu studio bisa pakai lampu studio, tapi tidak perlu nyewa studio ya. Minta tolong difotokan orang nggak perlu ya. Jadi motret diri kalian sendiri dengan handphone atau DSLR, pakai lampu belajar atau lampu kamar atau lampu center gitu. Kalau teman-teman yang offline ya ingin motret di kampus, tentukan harinya. Hari apa, jam berapa, nanti saya dikabarin supaya saya bisa ke BAA untuk pinjam ruangan. Terus nanti alat-alatnya akan saya titipkan ke Pak Yogi atau ke Pak Faldi yang memang ngajar di hari itu. Kalau misalnya nggak ada Pak Yogi atau Pak Faldi, bisa pinjam ke Mas Hendy. Nanti saya titipkan ke Mas Hendy. Jadi ya, Mas Hendy insya Allah ada terus. Saya nggak tahu Pak Yogi sama Pak Faldi ngajarnya hari apa, saya lupa. Tapi kalau misalnya teman-teman pas hari mau hunting tidak ketemu mereka berdua, bisa saya titipkan ke Mas Hendy. Termasuk juga dengan ruangan apa yang bisa kalian pakai. Gitu ya. Dan jamnya jam berapa sampai jam berapa. Supaya tidak ada miskomunikasi dengan security dan pihak umum. Itu untuk tugas yang pertama. Nanti saya kasih drive seperti tugas tipografi, nanti diupload di situ tugasnya. Ya, lalu yang kedua terkait dengan tugas landscape. Ya, untuk tugas landscape. Waduh. Nah, ini jauh lebih sedikit daripada teman reguler ya. Kalau teman reguler itu 50. Iya. Teman reguler 50. 1 minggu. Enggak, ini kan totalnya 25. Totalnya 25. Kalau teman-teman reguler totalnya 50. 5 foto sunrise itu bisa. Sebentar, sabar ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Innallaha ma'as sabirin. Saya tak ambekan sih. Sebentar. Jadi, teman-teman akan saya minta untuk motret sunrise, sunset dan juga cityscape. Cityscape ya daerah kalian masing-masing. Kalau yang dari Malang ya di Malang, kalau yang di Batu ya motret di Batu. Kalau yang di Jawa Tengah ya di Jawa Tengah, kalau yang di Bali ya di Bali. Nggak usah jauh-jauh dari daerah kalian. Untuk cityscape-nya
foto saja landscape yang paling ikonik dari tempat kalian. Ya, paling ikonik dari tempat kalian. Lalu untuk foto sunrise dan sunsetnya itu 5 foto per sunrise dan sunset di tempat dan waktu yang berbeda. Ya, dan waktu yang berbeda. Jadi logikanya kalian butuh waktu 5 hari untuk kerjakan sunrise dan sunset. Logikanya ya. Iya dong. Logikanya 5 hari. Kalau misalnya di hari yang pertama nggak dapat sunrise, hari depannya lagi, nggak dapat hari depannya lagi. Makanya tugas sunrise dan sunset itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tergantung dari udah dapat atau belum. Sama teman-teman reguler juga gitu, 1 minggu nggak dapat, ya minggu depannya lagi. Di tempat yang berbeda, maksudnya bisa dalam angle yang berbeda juga, ya, dan waktu yang berbeda juga, sunrise dan sunset. Lalu untuk cityscape-nya 15 foto. Boleh dikerjakan dengan DSLR atau menggunakan handphone. Logikanya 1 minggu cukup, logikanya ya. Karena kan cuma 5 landscape dan 5 sunrise, logikanya 1 minggu cukup. Kalau cityscape kalian jalan 1 hari kan bisa menghasilkan banyak foto. Ya kan jalan di kayu tangan kan bisa motret banyak tempat di kayu tangan, bisa ngambil beberapa sudut di kayu tangan. Ditambah dengan Museum Brawijaya, ditambah dengan banyak hal gitu ya, itu bisa dikebut 1 hari. Tapi kalau yang sunset sama sunrise itu ya 5 foto ya 5 hari. Mengajarkan bagaimana kalian sabar supaya nggak kesusu, nggak menggampangkan tugas. Nanti fotonya dikumpulkan dalam 2 format ya. Tapi nggak tahu itu apakah bisa selesai 1 minggu, bisa selesai 2 minggu, sekali lagi tergantung dari cahaya mataharinya ada atau tidak. Dikumpulkan dalam 2 format. Format pertama dalam bentuk JPEG atau JPG, jadi dimasukkan, diupload dalam 1 folder. Dan format kedua ditata 1 halaman, 2 foto dan diberi judul dan format PDF. Ya, jadi nanti kalian tata dalam PowerPoint gitu misalnya ya, atau dalam Word, 1 halaman maksimal 1 foto, minimal 1 foto atau maksimal 2 foto, lalu kalian save as PDF. Nah, fotonya harus ada judulnya. Nah, judulnya terserah kalian. Minimal 1 minggu, maksimal 2 minggu. Ya kan? Kalau 2 minggu berarti kan 14 kali sunrise, 14 kali sunset. Kalau 2 minggu, ya kan? Kalau 1 minggu kan berarti cuma 7 kali sunrise, 7 kali sunset. Jadi ya harus dekat dengan kamera gitu ya, dekat dengan HP dan sebagainya. Begitu ada sunrise ya berhenti aja. Mau nggak mau subuhannya harus lebih rajin ya. Siapa? Ya makanya mari subuhan aja turu. Kemungkinannya kan 2, kalian subuhnya tepat waktu lalu tidur, atau subuhnya telat kayak itu sunrise. Kan lebih baik menunggu hari subuhan, bawa witiran, dungo atau apa dan sebagainya, baru nanti ngejar sunrise. Kalau sunset ya dicari aja, ditandain jam 3 itu kira-kira mataharinya gimana dan sebagainya. Sambil banyak-banyak baca ayat kursi ya. Supaya bisa dapat sunset. Kalau cityscape sehari selesai. Ya, dari daerah masing-masing selesai. Yang penting menunjukkan identitas dari sebuah daerah. Itu kalau cityscape. Karena jantung dari landscape adalah sunrise dan sunset. Jantung dari landscape adalah sunrise dan sunset. Gitu ya. Bismillah ya. Gak usah dipikir. Digarap aja. Karena kalau dipikir gak selesai. Gak usah terlalu banyak dipikir, kerjain aja. Saya tidak menuntut sesuatu yang benar-benar pah gitu ya. Yang penting kalian punya effort, kalian ngerjain, itu menjadi nilai tersendiri. Oh, aku terinfluence dengan foto yang dengan Pak Andira seperti itu, gak ngira iso. Gak bisa, karena foto itu dikerjakan dalam waktu yang cukup lama. Ada batas, ada rentang waktu yang cukup lama dan momennya memang pas itu. Dan momennya itu tidak di musim hujan seperti ini. Makanya di kelas reguler maupun kelas eksekutif, landscape saya dulukan. Awalnya seharusnya itu jurnalistik dulu, setelah itu still life, habis itu baru landscape,
UTS, landscape untuk UTS, habis gitu FNB dan sebagainya. Tapi karena hujannya maju, ya mau nggak mau landscape-nya harus maju. Kalau landscape-nya tetap di akhir atau di akhir periode atau di tengah semester kelas reguler, nggak akan dapat sunrise dan sunset. Mau dikerjakan 1 bulan pun juga nggak dapat. Mau dikerjakan 2 bulan pun juga nggak dapat karena November Desember. Ya nggak maitu Gusti Allah ya mesti udane. Pasti akan susah. Makanya dikerjain dulu. Dan kebetulan kok teman-teman kemarin saya suruh milih landscape. Wah, landscape nih asik nih. Kan bukan saya yang milih. Kan saya lempar. Nah, iya. Enggak, saya tunggu sampai hari Senin, saya dilihat. Weh, landscape nih. Aduh, mati nih anak nih. Ya mau gimana lagi? Iya, tapi arsitektur jauh lebih susah, Mbak. Karena kalau di Malang arsitektur apa yang ingin kamu tampilkan? Oh, gitu. Ya udah pakai landscape udah dipakai aja, dinikmatin aja, dikerjain aja semampunya. Jadi tidak perlu dipaksa, ya. Ya, tapi harus diupayakan. Ya, baik teman-teman yang online maupun yang offline diupayakan. Karena hujannya juga nggak rata juga nih. Ya, hujannya nggak rata. Di Surabaya saya nggak tahu apa hujan, mungkin di Surabaya karena panas hujannya juga jarang. Tapi kalau di Malang Batu akhir-akhir ini memang cuacanya lagi nggak menentu antara matahari terbit dan matahari terbenam. Begitu ya, Wis. Jangan memusuhin saya ya teman-teman. Teman-teman jangan marah ya, karena itu hasil dari voting kalian. Bukan keinginan saya, jadi silakan dinikmati. Monggo kalau mau ada ditanyakan teman-teman yang online maupun yang offline masih ada waktu sekitar 5 menit untuk bertanya. Kalau ganti nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh dah Mas, nggak boleh dong, nggak boleh dong, nggak boleh dong. Lah, yang minta foto landscape kan bukan saya kan cuma ketawa aja. Nah, itu silakan tuh yang milih foto landscape silakan dihujat. Gak apa-apa lah, kalau kayak gini kan nggak bisa cerita ke teman-teman kalian. Teman-teman kan di kantor, apa kon? Atau nggak foto landscape? Wah. Kan ada kebanggaan tersendiri tuh. Ya. Jadi nggak bisa diganti ya, kita udah sepakat, kalian udah sepakat, udah sepakat landscape, jurnalistik dan juga F&B ya, bener ya? Jangan dikira landscape udah susah ya, jurnalistik itu jauh lebih susah lagi. Silakan, ada yang mau ditanyain? Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Bisa. Kalau belum dicoba kan nggak tahu kalian bisa atau tidak. Yang kemarin kan kalian juga ada ketakutan ketika harus mengerjakan vernakular tipografi toh. Aduh, saya nggak bisa apa nggak Pak ya bikin segitu banyaknya. Toh nyatanya ya iso kan. Katanya kan bisa. Nah ini kan landscape juga sama, harus dicoba. Kalau nggak dicoba terus bilang nggak bisa, ini di mana masa muda kalian gitu? mumpung J nom yo. Ini menantang nih kayak gitu loh Pak. Iya bagus kan? Iya kan bagus toh. Nah, emang kalian kira nanti jurnalistik nggak menantang? Oh pasti menantang. Jauh lebih menantang. Apalagi kalau jurnalistik harus berhubungan dengan momen dan sebagainya. Gampangannya kalau landscape sunrise dan sunset kan masih bisa berharap besok terjadi. Tapi jurnalistik apa mau menyumpahi orang kecelakaan gitu. Pas pulang dari sini. Aduh, kecelakaan. Oh. Tapi tugasnya tuh nggak boleh tugas lama, Mas.
Nggak boleh curi start. Berarti nggak boleh ada Pak, nggak boleh pakai foto yang Oh, nggak boleh dong. Ya, tugasnya terhitung mulai dari kelas ini selesai. Jadi mulai dari tanggal 10 sampai kalau 1 minggu ya berarti setelah tanggal 10 tanggal berapa tuh? 10 berarti 17 maksimal tanggal 24. Karena nanti fotonya akan saya download dan nanti akan saya cek tuh di properti. Kalian motretnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, apakah nanti masuk Photoshop atau tidak, nanti bisa dicek semua tuh metadatanya. Walaupun saya bukan Roy Suryo, tapi saya tahu. Karena dulu diajarin gitu, ada softwarenya untuk ngecek apakah foto ini benar-benar asli ataukah foto ini adalah editan atau tambahan dan sebagainya, itu ada semua softwarenya. Nanti setelah mata kuliah ini selesai saya kasih tahu softwarenya. Tapi sebelum mata kuliah ini selesai, saya tidak akan kasih tahu softwarenya. Karena itu bisa dirubah metadatanya. Gitu. Nggak boleh. Jadi fotonya ya mulai dari materi itu diberikan sampai tenggat waktunya. Nanti FNB juga sama Mas, Mbak. FNB juga akan menantang lagi. Kalian akan bawa makanan ke kampus, kalian tata, kalian foto. Kenapa kok fotografi ribet? Karena yang benar-benar fotografi itu harganya mahal. Tuh. Bukannya sekedar 2M ya, makasih Mas, selesai itu enggak. Oh boy. Oh iya. Makasih Mas malah merepotkan ya. Terus gue ngerepotin, jaluk dulu bisa nih. Nah itu tenan aja. Ya, yusuniku. Dunia kreatif tuh penuh dengan ketidaknyamanan, ya. Dia nggak hanya sekedar fotografi aja, desainer juga sama. Mau bergerak di bidang apapun, kalau udah berhubungan dengan ya istilahnya kayak karya-karya visual itu, orang masih menganggap itu bagian dari kurang dihargain lah, istilahnya seperti itu. Beda kalau misalnya dokter atau pengacara atau apa, mesti ya dokter lah. Tapi kalau kita ya jarang banget ada yang bisa ngomong seperti itu. Tingkat apresiasinya masih kurang. Ya nggak apa-apa, kita tunjukkan aja kualitas foto yang bagus seperti apa. Terus ngelantur nih dinding di akhirnya. Malah semi curhat nanti. Silakan ada yang mau tanyakan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya silakan Mas Rivaldan. Berarti tadi yang tugas foto pencahayaan Ya, itu dikumpulkan pertemuan berikutnya. ya teman minggu depan. Terus yang tugas barusan ini juga minggu depan, Pak. Kalau bisa minggu depan nggak apa-apa, kalau nggak bisa saya kasih waktu 2 minggu. Ya. Baik. Karena kan kalian memotret 5 sunrise dan 5 sunset di tempat yang berbeda, otomatis membutuhkan 5 hari yang berbeda juga. Kalau dalam waktu 7 hari tidak ketemu sunrise dan sunsetnya karena cuaca, saya tambahin lagi 1 minggu. Tapi yang jelas arah datang cahaya minggu depan harus dikumpulkan. Nanti link pengumpulannya akan saya berikan besok sekalian dengan materi yang tadi sudah saya jelaskan. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ayo silakan. Yang landscape itu bisa langsung dimulai besok udah dia, Pak. Malam ini bisa, Mas? Iya, malam ini juga bisa. Yang landscape kalian mau motret malam ini bisa? Motret cityscape malam ini bisa? Oh iya. Ke Kaitan. kayu tangan, Tugu, Ijen. Brawijaya. Ijen jelek Mas? Lumayan sih, Pak. Ya oke lah, tapi menurut saya itu jelek. Ke Tugu, ke kayu tangan itu bagus. Kalau motret cityscape, ke apartemen Begawan juga bagus, dari jembatannya juga bagus. Silakan mulai malam ini, mulai keluar dari kelas ini ya. Langsung. Iyalah, nggak boleh pakai stok lama ya. Kalian manipulasi kayak gimana pun pasti akan ketahuan ini dipotret kapan dan sebagainya. Karena dulu ada nih ya sedikit cerita, itu lucu banget itu. Anak kelas reguler angkatan 2022 apa 21 ya saya lupa. Saya udah kasih tugas foto landscape sama. Jadi sunrise-nya 15, sunset-nya 15, lalu sisanya cityscape. Dia motret ke Mekah kan. Buset. Anda ke Mekah? Iya Pak, kemarin umroh. Tak lihat datanya, ngambil dari www.apa gitu.
Lah emang kamu naik jet pribadi ke sana, apa naik buruk kamu sekali berangkat langsung pulang kan kelihatan banget gitu. Ya bolehlah berbohong tapi yang pinter gitu. Terus berbohong nggak pinter lagi kan lucu. Nyatoi. Ya paling nggak usah jauh-jauh lah kemana? Ke Mekah motret Masjidil Haram loh. Ya swanger banget lah. Masa umrah 1 minggu kan nggak mungkin. Ibadah haji juga tidak di apa? Musim haji ya nggak bisa. Ya itulah mahasiswa tuh ya lucunya di situ. Ada lagi pertanyaan? Udah capek ya? Silakan teman-teman yang online mau ditanyakan? Atau udah jelas tugasnya? Ya silakan Supri. Kayak mau nanya nih. Tangannya udah mau nyalain tombol pertanyaan. Ini Pak, mungkin minta saran. Kebetulan kan besok itu mau OTW ndaki nih Pak. Yes. Kira-kira ada saran nggak Pak biar dapat momen yang bagus gitu Pak? Dakinya ke gunung apa dulu nih? Ke Sindoro Pak. Sindoro. Bawa kamera atau bawa HP? HP Pak. Ya usahakan jangan jalan bergerombol ya. Jadi jalan sendiri cari momen yang tepat gitu aja. Terus cek perkiraan cuaca. Kira-kira besok gimana nih cuacanya di Sindoro. Apapun yang bisa kamu anggap itu menarik kamu foto. Lalu jangan menggunakan lensa yang biasa, pakai lensa wide. Ya, kalau di handphone kan ada lensa wide-nya itu. Ya ada ya di handphone lensa wide ya? Ada ya lensa wide, pakai lensa wide. Jangan pakai lensa biasa. Jadi pakai lensa wide. Kalau masalah momen dan sebagainya tergantung dari situasi di Sindoro besok kayak gimana Mas Supri. Ya, jadi saya nggak punya aturan pasti harus seperti apa. Karena pakai handphone dan sebagainya, ya baterai harus disiapkan, memori harus dikurangin, setting kamera di handphone harus dimaksimalkan, baik untuk ukuran gambar maupun untuk settingan ISO dan juga diafragmanya itu diatur gitu loh. Ya. Kalau masalah tekniknya harus seperti apa dan sebagainya tergantung dari besok di lokasinya seperti apa sih. Jadi nggak ada pastinya kayak gimana. Tapi yang jelas jalan sendiri ya. Maksudnya jangan gerombol dengan rombongan. Kalau bisa cari tempat sendiri supaya kamu bisa mengeksplor gitu loh. Karena kalau daki bareng sama temen tuh kita mau motret, teman tiba-tiba masuk ke frame gitu ya. Kamu fotoan mau juga itu resek itu kan. Padahal kamu mau ngerjain tugas itu juga harus dipertimbangkan. Dan berdoa. Itu penting banget. Baik Pak, terima kasih Pak. Jaga kesehatan, hati-hati ya ke Sindoro. Siap Pak. Yang lainnya ada yang mau naik kemana? Gunung Sahari ya? Budokasa itu juga bagus Mas. Bagus itu, kabutnya tuh bagus. Kabutnya bagus banget. Kebun teh. Sirah Kencong di Blitar itu bagus. Bagus banget itu Sirah Kencong di Blitar. Kalau misal ke Bromo cuma savananya gitu gak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh, silakan. Kalau misalnya cuma motret padang savananya atau motret teletabisnya toh nggak apa-apa. Makanya kan kalau misalnya nggak bisa ngejar sunrise-nya ya ngejar yang lainnya. Ada lagi pertanyaan? Pak, kalau kuburan itu boleh nggak Pak? Kuburan? Ya kuburan Cina. Kuburan Cina, waduh jawabannya gimana ini? Kalau kuburan Cina tersebut menjadi ikon dari suatu daerah nggak apa-apa Mas. Tuh. Kuburan Cinanya di daerah mana itu? Daerah Sentong Pak, Lawang. Daerah? Lawang Pak, Setong. Iya. Oh ya itu bagus itu bisa tuh. Cityscape jadi cityscape-nya Lawang ya. Selama itu disepakati menjadi cityscape-nya Lawang nggak apa-apa. Baik Pak. Tapi ya juga jangan kamu frame satu kuburan tok ya. Harus. Oh enggak Pak. Kalau frame satu kuburan tok, kebetulan botol kuburan ini. Lahan gitu kan nggak enak ya. Kan ini landscape ya berarti harus luas gitu loh. Kan menjadi bagian dari lanskap suatu daerah atau menjadi ikonik dari suatu daerah. Itu. Ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya nggak kepikiran tuh kuburan Cina.
Ada lagi? Sudah teman-teman? Kalau sudah, selamat berjuang ya. Selamat berjuang dengan tugasnya. Jadi sekali lagi untuk 7 arah datang cahaya, diperhatikan poin-poin yang penting dalam PPT yang saya berikan nanti. Jadi kalau rim itu harus seperti apa hasilnya, kalau set itu harus seperti apa. Dan nanti akan sangat mudah sekali buat saya untuk menilai. Kalau misalnya kalian memotret side ternyata cahayanya tidak kanan kiri, berarti duduk side. Gampangnya seperti itu. Kalau kamu memotret front light ternyata ada bayangannya, berarti bukan front light. Gampangannya seperti itu. Maka harus benar-benar 1 hari penuh kalian mencoba settingan, lalu hari berikutnya kalian mulai motret. Sabtu malam gitu kalian mulai nyeting, Minggu pagi baru motret. Itu paling gampang. Tapi kalau teman-teman mau hunting di kampus, ya seperti yang saya sampaikan tadi, segera dihubungin saya. Supaya saya bisa meminjamkan ruangan dan bilang ke PAA kalau memang ruangannya dipakai untuk hunting kuliah. Itu ya. Clear? Clear ya. Semangat ya, semoga sukses. Ini baru 1 tugas, masih ada tugas lain yang menanti kalian di perkuliahan fotografi digital. Masih ada 3 tugas lagi. Ya. Hah? Oh, itu bukan urusan saya. Itu adalah urusan kalian. Semangat ya. Semoga lancar. Ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat. Nanti kalau ada informasi apapun akan saya sampaikan di grup ya, supaya bisa berjalan dengan lancar kuliah. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri teman-teman. Sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima